Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 48, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Di pintu hotel, Geril Weru dengan cemas berjalan bolak-balik. Melihat Nathan Lewis kembali, Geril Weru buru-buru menyapanya. Tuan Nathan, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, ada apa? Nathan Lewis memandang Geril Weru dengan wajah bingung dan bertanya. Tidak apa-apa. Geril Weru menghela nafas panjang lega. Tuan Istana Ramuan sangat mendominasi. Aku khawatir Tuan Nathan akan mendapat masalah jika dia pergi. Masalah aku, tidurlah. Setelah berbicara, Nathan Lewis mengeluarkan pil pembangkit besar dan melemparkannya ke Geril Weru dan berkata, kamu makan pil ini, kamu sangat pandai dalam pertemuan seni bela diri ini. Saya berharap untuk memenangkan kejuaraan. Geril Weru melihat dan Ramuan, tidak terlalu peduli, tetapi bertanya sedikit terkejut, apakah Tuan Nathan tidak berencana untuk berpartisipasi? Saya mendengar bahwa hadiah kejuaraan kali ini adalah satu tanaman. Bahan ramuan berusia 100 tahun. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, jika saya tidak berpartisipasi, saya harus memberi Anda harapan. Awalnya Nathan Lewis berencana untuk berpartisipasi, tetapi sekarang dia tertarik pada materi ramuan dari seluruh istana ramuan, hanya 100 tahun pohon tua bahan ramuan, Nathan Lewis tidak peduli. Kilatan senyum melintas di wajah Geril Weru, terima kasih, Tuan Nathan atas pengertian Anda. Geril Weru berpikir bahwa Nathan Lewis melakukan ini untuk memberinya posisi juara. Tepat ketika Nathan Lewis hendak kembali ke hotel, seseorang tiba-tiba berteriak dari belakang, Nathan Lewis. Nathan Lewis tiba-tiba menoleh, sedikit mengernyit, mengapa kamu datang ke sini? Ariana Smith dan Laida Serio yang datang, dan Tiago Levon membawa tas untuk mereka berdua di belakang. Tuan Nathan, saya minta maaf, Nona Ariana dan yang lainnya harus datang, saya tidak bisa menghentikannya, kata Tiago Levon tanpa daya. Tidak masalah denganmu. Ariana Smith berkata, memandang Nathan Lewis dan berkata, kami terlalu membosankan di ibu kota provinsi, jadi ada apa dengan datang untuk bermain selama beberapa hari. Setelah Ariana Smith mengatakan ini, dia terdiam beberapa saat, aku khawatir kamu terlalu berbahaya untuk datang ke sini, dan hotel di sini penuh, aku khawatir kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Jangan khawatir, saya sudah menemukan hotel, meskipun keluarga saya tidak sebagus sebelumnya, tetapi saya masih memiliki kemampuan untuk memesan hotel di perkampungan di bawah ini. Kata Laida Serio. Nathan Lewis tidak mengatakan apa-apa, tetapi apa yang dikatakan Laida Serio benar. Dengan kemampuan keluarga Serio di ibu kota provinsi, sebenarnya tidak masalah untuk memesan hotel. Bagaimana mungkin orang tua Laida Serio juga menjadi pejabat di ibu kota provinsi? Setelah membantu Ariana Smith dan Laida Serio menetap, Nathan Lewis pergi untuk beristirahat. Awalnya, kedua gadis itu berencana untuk berbelanja di malam hari, tetapi Nathan Lewis menghentikan mereka. Di malam hari, Nathan Lewis benar-benar tidak ingin bergaul dengan mereka dan ada prajurit di mana-mana. Semuanya kasar, Nathan Lewis tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di tengah malam, Nathan Lewis, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang cepat di jalan. Dia buru-buru bangun dan melihat melalui jendela. Dia menemukan bahwa seorang gadis berlari dengan putus asa, dan beberapa orang mengejar di belakang. Orang-orang ini diam-diam tidak berbicara, tetapi hanya berlari dengan putus asa. Melihat adegan ini, Nathan Lewis berencana untuk kembali tidur lagi. Tidak peduli konflik atau masalah apa yang dimiliki pihak lain, dia tidak peduli dengan urusannya. Nathan Lewis bukan penyelamat, dia juga tidak ingin menjadi penyelamat. Tapi saat Nathan Lewis hendak berbaring lagi untuk tidur, tiba-tiba dia merasakan aura samar yang keluar dari tubuh gadis itu, dan dia merasa sangat familiar dengan aura ini, seolah-olah dia sedang menahan auranya saat itu. Aku juga merasakan hal yang sama. Ketika liontin giok yang ditinggalkan ibuku. Nathan Lewis membuka jendela, melompat turun, dan mengikuti dari belakang. Segera, gadis itu diblokir di sebuah gang, memegang sesuatu di kedua tangannya, dan kemudian melihat beberapa orang yang mengejarnya dengan ngeri.
Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis bersembunyi di kegelapan. Ketika dia melihat wajah gadis itu, dia tiba-tiba terkejut. Gadis ini ternyata adalah gadis di foto yang diberikan Hugo Crow kepada orang tua Lyda Serio saat itu. Di antara beberapa orang yang mengejar gadis itu, Nathan Lewis juga menemukan sosok yang dikenalnya, yaitu Zierge Bai yang baru saja bertemu. Serena Hugo, beri aku barang-barangnya, aku bisa menyelamatkan ayah dan anakmu, dan aku bisa membiarkan istana ramuan melakukan segalanya dengan kekuatanmu untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Zierge Bai berjalan ke arah gadis itu dan berkata dengan ringan, Zierge Bai, jangan kemari, atau aku akan menghancurkan liontin giok itu. Gadis itu mengangkat benda di tangannya dan menatap Zierge Bai. Ketika Zierge Bai mendengar ini, dia benar-benar berhenti, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Keluarga hancur, dan saya masih ingin mendapatkan batu giok leluhur saya, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Serena Hugo berteriak dengan kemarahan di matanya. Kamu memikirkan ayahmu yang sakit parah, bukankah kamu datang ke sini karena kamu ingin istana kerajaan menyelamatkan ayahmu? Sekarang saya dapat memerintahkan mereka untuk menyembuhkan ayahmu, kata Zierge Bai, kakinya bergerak perlahan. Aku ingin tahu bahwa istana ramuan adalah boneka keluarga Baimu, jadi aku tidak akan datang. Aku lebih baik mati daripada memberimu sesuatu. Mata Serena Hugo penuh dengan ketegasan, dan dia berkata dengan tatapan seperti kematian. Ekspresi Zierge Bai mengerutkan kening, tetapi masih dengan tenang berkata, kamu salah paham, itu adalah keluarga Crow yang menghancurkan keluarga Hugomu, bukan kami sama sekali. Itu sebabnya aku membiarkan saudara perempuanku membuang Hugo Crow itu, kamu harus benar membencinya. Keluarga Crow, apakah semua keluarga Bai Anda tidak tahu malu? Tepat ketika Zierge Bai menyelesaikan kata-katanya, beberapa orang lagi tiba-tiba masuk dari gang. Pemimpinnya adalah Hugo Crow, dan ada beberapa master di belakangnya. Mengapa kamu datang ke sini? Setelah Zierge Bai melihat Hugo Crow, dia mengerutkan kening karena terkejut. Apakah menurutmu hanya keluarga Baimu yang bisa menebak bahwa dia akan datang ke sini? Kata Hugo Crow dengan senyum dingin. Hugo Crow, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan lupa wilayah siapa yang ada di sini. Kamu harus tahu bahwa istana kerajaan adalah milik keluarga Baiku. Jika kamu ingin bersaing denganku di sini, apakah kamu memiliki kualifikasi? Zierge Bai menghadapi Hugo Crow, mengancam. Apakah kamu mengancam saya? Saya tidak takut. Apakah menurut Anda keluarga Crow saya tidak memiliki apa-apa di Kadakues? Saat suara Hugo Crow jatuh, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan alis tebal dan mata besar berjalan keluar. Nathan Lewis menemukan bahwa penampilan pria parubaya ini agak mirip dengan Alfredo Jin. Clauso Jin. Zierge Bai tampak sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Nathan Lewis, yang bersembunyi di kegelapan, menyadari bahwa orang ini adalah adik Alfredo Jin, Clauso Jin. Tidak heran dia terlihat sedikit mirip dengannya. Tuan Crow. Clauso Jin berjalan menuju Hugo Crow dan berteriak dengan hormat. Hugo Crow memandang Zierge Bai dengan wajah bangga, sekarang Clauso Jin telah menjadi tamu keluarga Crow saya. Hahaha, Hugo Crow, apa yang kamu banggakan? Tidakkah kamu tahu berita bahwa keluarga Jin telah musnah? Hanya Clauso Jin, aku bahkan tidak peduli dengan keluarga Bai. Zierge Bai tertawa. Tentu saja aku tahu. Tapi Zierge Bai, buka matamu dan lihatlah. Berdasarkan perbandingan kekuatan saat ini, jika aku ingin mengambil liontin giok itu, bisakah kamu menghentikanku? Hugo Crow mencibir. Senyum Zierge Bai tiba-tiba mengeras di wajahnya, meskipun jumlah orang di kedua sisi serupa, jelas bahwa kekuatan Hugo Crow lebih kuat. Tepat ketika kedua belah pihak saling berhadapan, Nathan Lewis diam-diam pergi ke belakang Serena Hugo. Serena Hugo merasakan seseorang mendekatinya dan ingin berteriak ketika dia membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa berteriak, Nathan Lewis menutup mulutnya, lalu melompati tembok tinggi dan menghilang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di mana orangnya? Zierge Bai tiba-tiba menemukan bahwa Serena Hugo telah pergi, dan berkata dengan terkejut. Hugo Crow melihat, dan tentu saja dia tidak bisa melihat bayangan Serena Hugo, wajahnya menjadi dingin. Apakah ada orang lain yang tidak bisa turun lebih dulu? Kejar aku. Zierge Bai melompat dan segera mengejarnya. Hugo Crow juga melambaikan tangannya dan memimpin orang untuk mengejarnya. Pada saat ini, Serena Hugo dibawa oleh Nathan Lewis,
dan angin bersiul di telinganya. Setelah mencapai tempat tersembunyi, Nathan Louis berhenti dan menurunkan Serena Hugo. Serena Hugo mengambil keuntungan dari ketidaksiapan Nathan Louis, dan menggigit Nathan Louis dengan keras, lalu meraih liontin giok di tangannya dengan erat dengan kedua tangan, dan menatap Nathan Louis dengan gugup. Nathan Louis melihat bekas gigitan yang jelas di lengannya, mengerutkan kening dan berkata, "Aku menyelamatkanmu, mengapa kamu masih menggigitku? Bah, jangan pikir aku tidak tahu, kamu datang untuk liontin giok di tanganku. Ini adalah leluhur keluarga Hugo saya, bahkan jika saya menghancurkannya, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkannya." Serena Hugo memelototi Nathan Louis dan berkata dengan dingin. Nathan Louis memang mengikuti karena liontin giok di tangan Serena Hugo, tetapi dia tidak bermaksud untuk merebutnya. Sekarang Serena Hugo telah salah paham, Nathan Louis sedikit tidak berdaya. Tidak masuk akal, kamu benar-benar memperlakukan liontin giok di tanganmu sebagai harta karun. Nathan Louis meninggalkan sebuah kalimat, berbalik dan pergi, tidak peduli dengan Serena Hugo. Melihat ini, Serena Hugo tertegun sejenak, melihat punggung Nathan Louis, dia sedikit bingung. Setelah beberapa saat, melihat bahwa Nathan Louis akan pergi jauh, Serena Hugo mengertakkan gigi dan mengejarnya. "Apa yang kamu lakukan denganku?" Nathan Louis melirik Serena Hugo dan bertanya dengan marah. Serena Hugo membuka mulutnya dan akhirnya berkata dengan lemah, "Maaf. Aku salah menyalahkanmu. Kamu tidak perlu meminta maaf, sekarang kamu aman. Berhenti mengikuti aku," kata Nathan Louis sambil berjalan. Tapi Serena Hugo menundukkan kepalanya dan masih mengikuti Nathan Louis, dia akan pergi kemanapun Nathan Louis pergi. Nathan Louis terdiam beberapa saat, berhenti dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Serena Hugo memandang Nathan Louis, "Bisakah Anda mengantar saya kembali? Saya khawatir saya bertemu orang-orang itu." Serena Hugo tahu itu Nathan Louis jelas bukan orang biasa, untuk bisa menyelamatkannya dari Zierge Bai dan Hugo Crow tanpa suara, kekuatan Nathan Louis pasti sangat kuat. Nathan Louis ingin menolak, tetapi melihat penampilan menyedihkan Serena Hugo, dia menghela nafas tanpa daya. "Di mana rumahmu?" "Tidak jauh, di desa di luar kota." Serena Hugo langsung senang ketika dia melihat Nathan Louis setuju. Nathan Louis mengikuti Serena Hugo keluar kota, dan segera melihat sebuah desa, tetapi tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan rumah itu juga bobrok, dengan penghancuran besar tertulis di atasnya, itu jelas akan dihancurkan. Setelah menemukan rumah yang sedikit lebih baik, Serena Hugo masuk, lilin dinyalakan di dalam, dan seorang pria parubaya dengan tubuh lemah dan wajah pucat terbaring di dalam. Melihat penampilan pria parubaya itu, Nathan Louis sedikit mengernyit, pria ini terluka parah, dan dia takut dia tidak akan hidup selama beberapa hari sama sekali. Mendengar suara itu, pria parubaya itu membuka matanya. Ketika dia melihat Serena Hugo, dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, seteguk darah menyembur keluar. "Ayah!" Melihat ini, Serena Hugo buru-buru bergegas, lalu menyeka darah pada pria parubaya itu, mengeluarkan beberapa pil ramuan gelap dari lengannya, dan berencana untuk membiarkan pria parubaya memakannya. Nathan Louis mengulurkan tangannya dan menghentikannya, lalu mencium pil, dan berkata kepada Serena Hugo, "Organ dalam ayahmu rusak, jadi kamu tidak bisa makan pil yang merangsang ini, meskipun untuk sementara dapat menekan fungsi tubuh. Lukanya akan memperburuk kerusakan pada organ dalam." Serena Hugo menatap Nathan Louis dengan heran, kamu bisa." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pria parubaya itu menatap Nathan Louis dengan curiga, dengan mata ingin tahu di matanya. "Sedikit keterampilan medis." Nathan Louis mengangguk. "Itu bagus, kamu bisa melihat ayahku. Jika kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku bisa melakukan apa saja, bahkan jika aku..." Wajah Serena Hugo tiba-tiba memerah, dengan sedikit rasa malu. Berkata, "Bahkan jika kamu membiarkan aku tidur denganmu." "Maaf, aku punya pacar." Nathan Louis terdiam beberapa saat, apakah dia terlihat seperti orang yang bermain dengan wanita? Wajah Serena Hugo menjadi lebih merah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu. "Aku tidak punya apa-apa selain tubuhku sekarang." "Apakah kamu masih memiliki liontin batu giok?" Nathan Louis melihat yang ada di tangan Serena Hugo. Ketika Serena Hugo mendengar ini, dia segera menatap Nathan Louis dengan gugup, dan memegang liontin giok dengan erat di tangannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku hanya ingin melihat liontin giokmu, jangan gugup, biarkan aku mengendalikan kondisi ayahmu dulu," kata Nathan Louis, menekan satu tangan dengan lembut di atas kepala ayah Serena Hugo.
energi spiritual langsung memasuki tubuh ayah Serena Yugo, dan kemudian membungkus organ dalam yang terluka, dan mulai melambat. Perbaikan lambat, ayah Serena Yugo hanya merasakan arus hangat melewati tubuhnya, dan kemudian seluruh orang tiba-tiba menjadi sangat rileks, dan wajahnya menjadi kemerahan. Serena Yugo melihat perubahan ayahnya, dengan kejutan di matanya. Ayah, bagaimana perasaanmu? Batuk, ayah Serena Yugo batuk, pernapasan jauh lebih lancar, dan rasa sakit di perut tidak begitu banyak. Terima kasih banyak. Melihat ini, Serena Yugo dengan senang hati mengikuti Nathan Louis untuk berterima kasih padanya. Bisakah kamu menunjukkan padaku liontin batu giok itu sekarang? Nathan Louis bertanya pada Serena Yugo. Serena Yugo memegang liontin batu giok dan menatap ayahnya dengan ragu. Ayah Serena Yugo mengangguk, Serena, tunjukkan dermawanmu. Serena Yugo kemudian memberi Nathan Louis liontin batu giok di tangannya, dan setelah Nathan Louis mengambil liontin batu giok, perasaan akrab menjadi lebih kuat. Di liontin batu giok ada dua naga yang berputar-putar, dan kedua naga itu sangat jelas dan hidup. Nathan Louis memegang liontin giok, dan kekuatan spiritual perlahan-lahan disuntikkan ke dalamnya, tetapi dengan cepat dipantulkan kembali dengan kekuatan besar, dan Nathan Louis hampir melepaskan liontin giok dari tangannya. Memang ada kurungan di liontin batu giok. Nathan Louis berpikir dalam hati, lalu menggigit jari tengahnya dan memeras setetes darah ke arah liontin batu giok. Melihat ini, Serena Yugo buru-buru ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh ayahnya. Dia menggelengkan kepalanya pada Serena Yugo dan memberi isyarat kepada Serena Yugo untuk tidak mengganggu Nathan Louis. Ketika setetes darah Nathan Louis menetes ke liontin batu giok itu tiba-tiba bersinar merah, diikuti oleh suara auman naga. Dua naga di liontin batu giok tampaknya menjadi hidup dan terus terbang, tetapi segera setelah setetes darah dengan cepat diserap, cahaya merah perlahan mereda, dan liontin batu giok kembali ke bentuk aslinya. Kali ini, Serena Yugo dan ayahnya tercengang, mata mereka melebar, dan mereka menatap Nathan Louis dengan heran. Benar saja, Nathan Louis memegang liontin giok dengan sedikit senyum di wajahnya, dan kemudian menatap ayah Serena Yugo dan berkata, Paman, saya tidak tahu dari mana liontin giok leluhur keluarga Anda berasal. Aku juga tidak begitu jelas. Sepertinya diambil dari sebuah pulau, karena dulu liontin giok ini seperti ini, dan tiba-tiba berubah menjadi merah dan menyelamatkan nyawa ayahku, jadi ayahku mengabadikan liontin giok ini sebagai pusaka keluarga. Ayah Serena Yugo berkata dengan jujur. Mengambilnya di pulau. Nathan Louis sedikit mengernyit, memikirkan pulau tanpa nama, Pulau Suolo, dan lainnya. Yang Rian Troy katakan, sepertinya Nathan Louis hanya bisa mengetahui sesuatu setelah mendarat di pulau itu. Karena ini adalah pusaka keluargamu, aku tidak bisa mengambilnya, tapi liontin giok untukmu ini bagaimanapun juga adalah bencana, kata Nathan Louis, mengembalikan liontin giok itu ke Serena Yugo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hei, ayah Serena Yugo menghela nafas, karena liontin batu giok ini, keluarga Yugo kita telah hancur, dan hanya ayah dan anak kita yang tersisa untuk saling bergantung. Nathan Louis benar-benar mendengar percakapan antara Xiarge Bai dan Serena Yugo, dan sudah mengetahui sesuatu karena apa yang disebut kekayaan tidak terungkap, karena liontin giok dari keluarga Yugo terungkap, hanya masalah waktu sebelum itu akan membawa bencana bagi keluarga. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membalas dendam keluarga Yugo. Serena Yugo menatap ayahnya dan berkata dengan amarah di matanya. Tanpa diduga, ayah Serena Yugo menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku hanya memilikimu sekarang. Aku tidak ingin kehilanganmu. Di masa depan, ayah dan kamu akan menemukan tempat di mana tidak ada yang saling mengenal dan hidup bersama. Ayah Serena Yugo berkata, mengambil liontin giok dari tangan Serena Yugo, dan kemudian menyerahkannya kepada Nathan Louis, penolong, Anda menyelamatkan hidup saya, dan liontin giok ini dapat memainkan nilainya di tangan Anda, jadi mari kita berikan kepada Anda. Liontin giok itu tidak berharga bagi kami. Nathan Louis tidak menolak, dan langsung mengambil liontin giok itu. Terima kasih banyak, jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat menelepon saya. Nathan Louis meninggalkan dirinya, sendiri masih ada uang di telepon, dan ayah dan Serena Yugo pergi dari sini semalaman. Mereka awalnya datang ke sini untuk mencari perawatan medis di Istana Ramuan. Sekarang penyakitnya telah sembuh, tidak ada gunanya tinggal di sini. Selain itu, Xiarge Bai dan Hugo Crow mencari mereka di mana-mana, yang sangat berbahaya. Ketika Nathan Louis kembali ke hotel, langit terlalu cerah, dan dia tidak bisa beristirahat.
Nathan Louis mengambil liontin batu giok dan memperbaikinya menjadi senjata roh pelindung. Selama Ariana Smith mengenakan batu giok ini di tubuhnya, dia bahkan akan menjadi penguasa kekuatan internal. Tidak ada cara untuk menyakitinya sedikit pun. Nathan Louis, bangunlah untuk sarapan. Tepat saat Nathan Louis menyempurnakan liontin giok menjadi senjata roh pelindung, Ariana Smith mengetuk pintu di luar. Nathan Louis hanya bisa berpura-pura baru saja bangun, menguap dan membuka pintu. Ini sangat pagi, aku ingin tidur lebih banyak. Nathan Louis menggosok matanya dan berkata, tidur, makan sarapan, pergi berbelanja bersama kami. Laida berkata bahwa orang-orang di sini semuanya adalah galak, kami berdua tidak berani pergi, aku ingin kamu menemani. Ariana Smith berkata kepada Nathan Louis, pergi berbelanja. Kepala Nathan Louis menjadi besar ketika dia mendengar bahwa dia akan berbelanja dengan dua wanita ini. Kenapa, kamu tidak senang? Ariana Smith menatapnya. Senang? Bahagia. Nathan Louis hanya bisa tersenyum tak berdaya. Namun saat Nathan Louis hendak turun ke bawah untuk sarapan bersama Ariana Smith, tiba-tiba Ariana Smith melihat bekas gigitan di lengan Nathan Louis. Gigitan Serena Hugo cukup berat, dan terlihat jelas sekarang. Apa ini? Kamu tidak akan memprovokasi seorang gadis kecil di malam hari dan digigit oleh seseorang. Ariana Smith bertanya pada Nathan Louis. Dengan kecantikan sepertimu, aku akan menganiaya seorang gadis kecil. Aku baru saja membelikanmu liontin batu giok, dan kamu salah paham. Kata Nathan Louis, dan mengeluarkan sepasang liontin batu giok naga. Ketika Ariana Smith melihat liontin batu giok, matanya tiba-tiba menyala, dia tidak bisa meletakkannya di tangannya, dan tidak bertanya pada Nathan Louis. Pada kenyataannya, Ariana Smith percaya pada Nathan Louis, dia tahu bahwa Nathan Louis tidak akan melakukan hal semacam itu. Setelah sarapan, Nathan Louis menemani Ariana Smith dan Laida Serio sepanjang hari. Dia awalnya berpikir bahwa istana ramuan akan terus membuat masalah, tetapi hari ini damai, yang membuat Nathan Louis sedikit terkejut. Hari berikutnya adalah awal dari pertemuan seni bela diri. Suasana seluruh kota Telga berubah seketika. Sebuah arena tinggi telah dibangun di luar kota Telga. Di sekitar arena, orang-orang dari istana ramuan berjaga-jaga, dan di atas arena, beberapa orang tua duduk, bertindak sebagai wasit. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada awal pesta, sebuah kursi di tengah kosong, dan belum ada yang mendudukinya, itu jelas kursi Simio Saren, penguasa istana. Penonton sudah ramai dengan orang-orang, hanya beberapa baris pertama yang memiliki kursi, dan orang-orang di belakang ramai berdiri. Tuan Nathan, silakan datang ke depan, kata Grilweru dengan hormat sambil berjalan ke Nathan Louis. Nathan Louis dan yang lainnya datang ke sini sebagai turis, jadi tidak ada kursi di depan. Grilweru mengundang mereka ke depan dan duduk di kursi yang disediakan untuk mereka di Gym Bajikuan. Nathan Louis, Ariana Smith dan Laida Serio sedang duduk, sementara itu Bairio Gao berdiri di belakang Nathan Louis dan yang lainnya bersama murid-muridnya. Pemilik Gym Bajikuan yang bermartabat sebenarnya memberikan kursinya kepada beberapa anak muda dan berdiri di belakangnya dengan hormat, yang membuat banyak orang melihat ke samping, menebak identitas Nathan Louis, tetapi beberapa berasal dari ibu kota provinsi Kadakues. Prajurit, setelah melihat Nathan Louis, segera mengenalinya dan mengerti mengapa Bairio Gao menyerahkan kursinya. Bairio Gao, apakah kamu sudah berganti pemilik Bajikuan? Apakah pemuda ini menatapnya? Seorang pria botak yang duduk di samping Bajikuan bertanya kepada Bairio Gao sambil mencibir. Botak, tutup mulutmu yang bau, naik ke panggung sebentar, dan biarkan muridku memberimu pelajaran. Bairio Gao memarahi kepala botak itu dengan marah. Hahaha, kamu Bajikuan telah menjadi antek orang lain, dan kamu masih memiliki wajah untuk berbicara besar. Kepala botak itu tertawa, menyebabkan banyak orang menertawakannya. Lagi pula, dengan identitas Bairio Gao, sekarang dia telah menyerahkan kursinya kepada seorang pemuda, dan dia masih berdiri di belakang yang lain, jelas Bajikuan mencari dukungan. Nathan Louis menoleh dan menatap kepala botak itu dengan tatapan dingin. Matanya langsung membuat kepala botak itu bergetar, dan senyum di wajahnya langsung mengeras di wajahnya. Kepala botak tidak berani menatap langsung ke mata Nathan Louis, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berhenti berbicara. Tatapan Nathan Louis barusan membuat kepala botak itu seolah-olah telah berjalan melalui jurang neraka. Tuan Istana Ramuan ada di sini. Dengan teriakan keras, Simio Saren perlahan berjalan ke atas panggung. Suara berisik semua orang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Kekuatan Simio Saren mungkin bukan yang terkuat, tetapi dapat dilihat bahwa reputasinya adalah yang terbesar.
Lagi pula, tidak peduli itu prajurit Horiges atau Kadakues, tidak ada yang ingin menyinggung istana ramuan. Lagi pula, terkadang mereka meminta bantuan dari istana ramuan. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah terluka? Ketika Shimio Saren duduk, dia melirik orang-orang di bawah, dan segera melihat Nathan Louis duduk di depannya. Semuanya, pertemuan seni bela diri hari ini dimulai, saya tidak akan berbicara tentang aturannya, tetapi kali ini hadiahnya adalah pohon ramuan berusia 100 tahun, yang merupakan pohon ramuan kelas atas, bernilai jutaan. Suara Shimio Saren jatuh, dan penonton langsung mulai. Terjadi banyak diskusi. Sangat menggoda untuk memiliki pohon ramuan berusia 100 tahun yang bernilai jutaan dolar. Tidak semua keluarga seni bela diri atau seniman bela diri kaya, banyak dari mereka hanya untuk berlatih dan hampir tidak hidup. Hahaha, aku sudah memutuskan pohon ramuan berusia seabad ini. Kepala botak itu tertawa, bangkit dan melompat tiba-tiba, langsung ke platform tinggi, dan kemudian menatap penonton dengan mata provokatif. Siapa yang berani datang di atas panggung untuk bersaing denganku? Aku datang. Seorang pria muda berjas putih, bersih tanpa noda, melompat ke atas panggung dengan langkah penuh semangat. Botak, tolong. Pria muda itu memberi isyarat bertanya. Berhentilah sok, aku tidak bisa melihat jalanmu. Dengan kepala botak, dia meninju pemuda itu dengan pukulan. Pukulan kepala botak itu sangat cepat, dan ada suara pecah di udara. Dengan pukulan ini, ekspresi pemuda itu berubah, dan dia bergegas untuk menangkis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dengan suara tumpul, pemuda itu dengan cepat mundur, goresan yang dalam muncul di bawah kakinya, dan wajah pemuda itu menjadi sedikit pucat. Tangannya sedikit gemetar, dan ada kepanikan di matanya, dan kepala botak itu membuat pemuda itu hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pria botak itu benar-benar hebat, aku. Hentikan omong kosong sialan itu. Sebelum pria botak itu selesai berbicara, dia melemparkan pukulan lagi, menerobos udara. Itu terdengar lagi, hati pemuda itu tenggelam, dan dia berteriak dengan buruk. Dia berbalik dan berlari ke bagian bawah arena. Dia awalnya ingin mengakui kekalahan, tetapi melihat kepala botak itu adalah masalah hidup dan mati. Tetapi tepat ketika pemuda itu berbalik, tinju botak itu telah tiba, dan sebuah pukulan mengenai punggung pemuda itu, dan pemuda itu tersingkir. Seteguk darah menyembur keluar di udara, dan tubuhnya jatuh dengan keras di bawah arena, tanpa sedikit pun kesempatan, pemuda itu kehilangan napas. Jika kamu datang ke panggung, kamu akan mati, siapa lagi yang berani datang? Kepala botak itu bahkan tidak melihat orang yang dibunuh olehnya. Orang-orang di antara penonton sangat marah, terutama kerabat dari pemuda yang dipukuli sampai mati. Satu persatu, mereka berdiri dengan marah, tetapi aturannya sedemikian rupa sehingga beberapa orang yang lebih tua, bahkan jika mereka kuat, tidak dapat datang ke panggung untuk membalas dendam atas kepala botak. Saya hanya bisa melihat kepala botak dengan mata marah. Beberapa pria tua di atas arena juga sedikit mengernyit, merasa bahwa tembakan botak ini terlalu kejam, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan persaingan di atas arena tidak bisa dihindari. Apakah ada orang lain di atas panggung? Shimio Saren bertanya dengan ekspresi kosong. Melihat ini, Grill Weru melompat dan ingin naik ke panggung, tetapi dihentikan oleh Nathan Louis. Jangan pergi dulu, kekuatan kepala botak ini lebih tinggi darimu, dan aku ingin dia meluangkan waktu untuk berbicara tentang itu. Setelah Grill Weru mendengarnya, dia hanya bisa mundur, dan pada saat ini seseorang melompat ke atas panggung. Kompetisi berlanjut, tetapi tidak mengherankan bahwa kepala botak itu tersingkir dari arena, baik terbunuh secara tragis atau terluka parah. Kali ini semua prajurit muda bodoh itu terkejut. Meskipun bahan ramuan kelas atas dalam 100 tahun itu bagus, perlu untuk menikmati hidup dilihat dari kekuatan kepala botak ini, saya khawatir dia telah menyentuh ranah master energi internal. Apakah kamu bajikuan takut, atau kamu ingin menjadi kura-kura? Kepala botak itu melihat ke arah Nathan Louis dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir. Botak, jangan berpuas diri. Mata Grill Weru memerah karena marah, dan dia bergegas ke panggung dengan langkah cepat. Hahaha, aku masih memiliki sedikit tulang punggung. Meskipun aku telah bertarung berkali-kali berturut-turut, tidak masalah bagimu untuk melakukan beberapa gerakan. Kepala botak itu mencibir berulang kali, dan berkata dengan tatapan meremehkan. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Grill Weru berkata, tubuhnya memantul dari tanah seperti pegas, dan kemudian dia meninju kepala botak itu.
Pukulan Grill Weru sangat cepat, dan sudutnya rumit. Dengan bantuan keberadaannya di udara, bayangan tinju menyelimuti kepala botak itu. Kepala botak mengangkat sudut mulutnya, dan melirik Grill Weru dengan jijik. Segera setelah itu, kepala botak meninju ke langit, hanya untuk melihat ledakan kegembiraan di udara. Bayangan tinju Grill Weru menghilang, dua pukulan keras memukul bersama-sama. Bang! Dengan suara gemuruh yang tumpul, tubuh Grill Weru dengan cepat jatuh ke atas arena, dan dia mundur 3 langkah berturut-turut, seluruh lengannya sedikit mati rasa, dan dia menatap kepala botak itu dengan tak percaya. Wah, kamu masih jauh, dan kamu masih ingin memenangkan kejuaraan dengan keterampilan kecil ini. Grill Weru tiba-tiba jatuh ke titik dipukuli, hanya untuk merasakan bahwa tinju botak itu sangat kuat, lengannya mati rasa karena shock, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.